Pertemuan kali ini ialah mengenai perencanaan sumber daya manusia. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Siapa saja tokoh ataupun konsep ataupun teori yang pernah membahas bagaimana penerapannya? Yuk kita bahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Diawali dari pengertian, lalu kita akan ke tujuan dan kegunaan dari perencanaan SDM dan kemudian bagaimana langkah-langkah mewujudkannya. Perencanaan sumber daya manusia, konsepnya adalah saat di pertemuan selanjutnya kita memahami tentang analisis jabatan, maka ada sebuah jabatan yang pekerjaannya ataupun tugas-tugasnya dipahami dan ini berkaitan dengan orang yang dibutuhkan ya, kan gitu. Nah, saat kita berbicara mengenai perencanaan SDM, ini akan berbicara mengenai angka. Ini akan berbicara mengenai berapa orang yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut untuk mewujudkan visi dari perusahaan, untuk mencapai tujuan dari perusahaannya, organisasinya. Maka dari itu, saat kita membahas pengertian dari perencanaan SDM, ini ada kata yang saya bold, perencanaan penentuan kebutuhan pegawai di masa akan datang. Saat kita memahami dari perencanaan SDM, maka yang penting untuk dipahami ada dua kepentingan yang terjadi di sini. Bagaimana individunya, bagaimana organisasinya. Saat kita berbicara individu, jelas seorang individu, pegawai ataupun staf ingin diperlakukan dengan baik, dengan proporsional di mana tempat ia berada. Apabila perencanaan SDM-nya kurang tepat, maka akan ada kecenderungan disia-siakan individu ataupun pegawai ini. Begitu juga organisasi dari perusahaan apabila kurang tepat, maka akan ada kos berlebih yang dikeluarkan untuk menampung ataupun yang untuk mengeluarkan dari SDM yang ada. Nah, hal-hal yang saya ucapkan tadi ini akan berkaitan dari tujuan dan kegunaan dari perencanaan SDM. Misalnya apa? Memperbaiki penggunaan SDM-nya. Aktivitas secara efisien gimana? Efisien itu tepat guna kan gitu ya. Tepat guna. Dibutuhkan ini ya dipenuhinya seperti ini juga. Langkah-langkah dari perencanaan SDM apabila kita melihat alur secara garis besar dari paling kiri ke paling kanan akan jelas. Dianalisis dulu faktor-faktor dari yang menyebabkan dari kebutuhan SDM-nya, naik turunnya, kenapa? Setelah itu keluar ramalan ini. Ramalannya jelas bukan mistis di sini ya, namun dengan data bagaimana ataupun berapa kebutuhan SDM di pendatang. Setelah ada ramalan, ditentukan. Oke, kita butuh angka 5 pegawai misal pada bulan Januari 2021. Dilihat nih gimana, ada pekerja pegawainya, ada nggak orang yang sudah bekerja dalam perusahaan. Yang keempat nih, yang bisa ditempatkan atau kita harus merekrut dari luar. Nah, itu nanti penentuan dan implementasi programnya. Begitu ya. Nah, kita perdetail lagi. Saat kita membahas mengenai faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM yang mempengaruhi naik turunnya eksternal, internal, dan bagaimana tenaga kerja organisasinya. Maksudnya seperti apa? Ketika kita membahas dari perubahan eksternal, maka hal-hal di luar organisasi atau perusahaan ini seperti kondisi ekonomi, politik, teknologi, pun persaingan ini akan mempengaruhi berapa kebutuhan dari perusahaan. Misal saja, saat rekaman ini dibuat, di dunia sedang dilanda virus COVID-19, gitu ya, corona. Ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik. Lalu ini akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk perusahaan yang survive. Ini eksternal. Internalnya seperti apa?
Ada perubahan dari strategi perusahaan yang biasa jelas ditentukan oleh pimpinan perusahaan, ketersediaan budget, dan seterusnya. Ini akan pengaruhi berapa orang yang dibutuhkan perusahaan. Lalu bagaimana yang dimaksud dalam perubahan tenaga kerja organisasi? Kaitannya dengan orang yang pensiun, yang mengundurkan diri, yang di PHK, yang meninggal, jam kerja yang hilang. Ini dapat merubah tenaga kerja. Di scope ataupun yang panah yang besar dari kiri ke kanan tadi kan, yang kedua peramalan ini, kebutuhan sumber dayanya nih. Diramalkan dengan cara poin-poin yang Anda lihat, yang mungkin Anda baru dengar, ada new venture analysis mungkin ya. Nah, new venture analysis ini bagaimana Anda memperhatikan perusahaan lain dalam merekrut. Tuh, new venture analysis. Yang lainnya diartikan ke bahasa Indonesia kayaknya Anda cukup paham. Kalau nggak paham, tanya ya di jalurnya ya. Silahkan tanyakan di jalur yang sudah tersedia. Mengenai ramalan para ahli, ada yang disebut dengan nominal Delphi technique, NDT, bukan G, NDT sini. Jadi dengan NDT ini dianalisa oleh ahli, faktor mana yang paling penting menyebabkan perubahan tenaga kerja. Ini untuk unsur-unsur meramal ini ya. Lalu ada Delphi technique. Si Delphi technique ini setelah ahli itu dimintakan pendapat, lalu dikembalikan kepada yang ahli tersebut. Gimana nih hasilnya? Ya kan perencana SDM minta pada ahli, si pendapatnya itu setelah disimpulkan kembalikan, sepakatkah atau bagaimana? Yang kemudian ramalan para ahli bagaimana perkiraan dari manajernya. By the way, saya kurang seret. Saya tidak hafal secara lateral teorinya mengenai NGT dan Delphi teknik ini. Namun saya cek lagi ya, apabila ada penulisan ataupun pengetikan penyebutan nama yang kurang tepat. Tapi konsepnya kita lagi berbicara di sini yang harus dipahami adalah ramalan dari para ahli, bahwa ada unsur-unsur untuk menopang bagaimana ramalan ini bekerja. Bagaimana analisis kecenderungan ini bekerja? Dengan ekstrapolarasi dan indeksasi. Eksplorasi seperti apa? Indeksasi seperti apa? Silakan. Anda bisa baca saya. Anda bisa telah teks yang sudah dicantumkan. Nah, ini yang tadi saya sebut new venture analysis ya. New venture analysis. Di yang scope kiri ke kanan yang ketiga, bagaimana menentukan kebutuhan sumber dayanya, kebutuhan SDM-nya per bulan. Demikian. Perhatikan nih yang butuh misalnya dengan unsur-unsur tadi ya, ada perubahan internal, eksternal, seperti apa ditentukannya. Dianalisis dari mana adanya. Misal kalau dari dalam nih, karena kita harus paham struktur organisasinya ya. Ini rumusnya yang kanan bawah ya. Yang A itu siap dipromosikan, yang B butuh pengalaman, lalu ada 1, 2, 3. Jadi nanti untuk yang naik jabatannya ke atas, diperhatikan dari situ. Nah ini tersedia sumber eksternal. Yang menariknya dengan pengalaman, saya memiliki pengalaman tidak banyak memang dengan usia saya yang sekarang pengalamannya, namun yang bisa saya katakan bahwa lulusan dari lembaga pendidikannya kadang perlu dikritisi lagi bagaimana kualitasnya. Jadi sebenarnya perusahaan itu membutuhkan staf ataupun pegawai yang banyak. Adalah katakanlah kalau tidak pun banyak. Tapi kan hal yang menarik di sisi satu lagi, kenapa orang mengatakan susah untuk bekerja? Yang pertama adalah alasannya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
mutu kualitas SDM ini dirasa kurang. Yang kedua, biasanya ego dari pegawai ini macam-macam. Pengusaha katakanlah yang baru bisa jadi belum bonafit, bisa jadi ada yang belum mampu menggaji sesuai dengan standar yang seharusnya secara umum. Ini menjadi dilematis tersendiri. Jadi saran saya terus tingkatkan kualitas diri karena rezeki akan mendatangi Anda sesuai dengan kualitas yang kita miliki. Ketersediaan sumber eksternal berkaitan perubahan masyarakat ya, demografis. Spesialisasinya seperti apa? Ada orang-orang ahli yang diminati. Ini misal berkaitan dengan minat terhadap pekerjaan, hal yang menarik baru saya ketahui adalah saya baru mendapat informasi dosen untuk mata kuliah marketing di Bandung relatif sedikit. Maka ada permintaan kepada saya, oke, Pak Romi tolong, Pak sekolah lagi aja Pak jurusannya manajemen marketing, karena kan saya S2-nya SDM ya. Ambil nih, nanti misalnya doktornya manajemen tapi marketing. Kenapa? Biar Bapak bisa ngajar di manajemen yang jurusan marketing atau pemasaran gitu ya. Ini kan minat ya, maksudnya orang nyari dosen marketing susah, maka ingin di train, di maintain orang-orang yang berpotensi, kurang lebih demikian. Bagaimana implementasinya setelah dipahami itu bisa jadi cocok supaya demand-nya, bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Oke, demand itu permintaan ya. Ya, kalau misalnya diartikan kan ya, paham toh ya, diartikan ya. Nah, strateginya gimana? Kalau ada kekurangan, misalnya dipindahkan, dilatih, ada perubahan jam kerja, pakai outsourcing. Di luar dilematis pro kontra outsource ya, ini konsepnya demikian. Pakai pekerja sewaktu kontrak istilahnya, PKWT ya, waktu tertentu atau kontrak. Idealnya memang orang-orang berharap menjadi pegawai tetap, itu saja. Bagaimana kalau kelebihan? Nah, dipindahkan, dikurangi jam kerja, dibagi, tawarkan untuk pensiun, diberhentikan sementara atau bahkan selamanya. Tentu dengan konsekuensinya ya apabila pegawai tetap. Nah, ini ada rumus nanti setelah dari sini ke belakang di presentasi ini ada rumus-rumus yang perlu Anda pahami. Ada contoh soalnya, nanti kan Anda di YouTube ini nanti Anda bisa pause ya. Pause aja baca dulu dengan seksama ya. Karena kalaupun saya bacakan secara kata per kata kurang efektif dan efisien. Karena Anda bisa memahami sendiri. Toh kalau ada pekerjaan nanti pertanyaan Anda bisa bertanya. Ada workload analysis kan ya. Nanti akan ada singkatan ini adalah singkatannya kalau bahasa Inggris jadi WLA gitu ya. Bagaimana menghitung analisis beban kerjanya. Jumlah beban kerja dibagi jumlah jam kerja untuk satu orang. Misal contoh soalnya baca dipahami. Oke. Nah, yang selanjutnya bagaimana analisis tenaga kerja. Ini istilahnya workforce analysis. Ada singkatan baru ya, WFA ini ya. WLA tadi udah. Nah, nanti ada singkatan LTO. Nanti ada labor turnover. Bagaimana pekerja ini keluar dari perusahaannya. Nanti kita bahas. Contoh misalnya di sini. Silakan dicermati. Ini konsep teorinya ya. Maksudnya pada perusahaan bisa jadi pertanyaan, Pak, saya punya perusahaan. Apakah saya harus mengaplikasikan ini? Belum tentu. Ini kan konsep ya, konsep secara yang dipelajari di keilmuan MSDM oleh para ahli sebelumnya. Sehingga ada sebuah konsep ideal seperti ini di perusahaan ataupun organisasi. Namun tidak mesti diterapkan pada semua ataupun organisasi ataupun perusahaan. Karena sekali lagi, kondisinya kan berbeda. Bisa jadi nanti Anda dengan perkiraan saja bisa lebih sederhana tanpa menghitung dengan rumus. Dikondisikan saja. Rumus menghitung tingkat absensi. Absensi itu seringkali orang salah paham saat datang mahasiswa datang ke kelas saya bilang, Pak saya mau absen. Maksud dia ini minta tanda tangan untuk tanda tangan kehadiran kan ya. Karena apabila secara kata absen itu artinya tidak hadir. Harusnya, idealnya dia mahasiswa datang ke kelas saya, Pak saya akan mengisi presensi atau daftar hadir. Karena presensi itu dari present, kan kehadiran maksudnya gitu. Makanya di sini katanya menghitung tingkat absensi. Dia nggak datangnya berapa lama. Gitu. Oke. Contoh soal. Dipahami, di pause bisa ya.
ini dia yang labor turnover yang tadi saya katakan, ya, yang keluar dari perusahaannya. Dipahami ya? Bahkan konsep-konsep seperti ini orang-orang SDM kan nanti diaplikasikan tetap harus ada datanya, karena bisa jadi saat pimpinan perusahaannya butuh informasi mengenai kondisi tenaga kerja. Dampaknya apa? Jelas kalau ada perputaran tenaga kerja yang tinggi, satu minggu ganti, jelas nanti ada untuk rekrutmennya, katakan tesnya, apalagi pakai outsource, nanti biaya penarikan. Minimal kalau nggak biaya kan ada waktu yang keluar, ada energi yang keluar. Oke, butuh dilatih lagi, dididik lagi. Kalau nggak terampil bisa celaka. Dan seharusnya ada produksi yang bisa dilakukan tapi hilang gara-gara dipakai untuk waktu melatih. Orang lain perlu ada yang lembur untuk mengganti, misalkan gitu ya, karena tinggi perputaran karyawannya. Nah, alasannya kenapa orang keluar? Kata kunci yang digarisbawahi adalah ketidakpuasan kerja. Penting untuk disepakati, ketidakpuasan kerja ini adalah kata yang bisa jadi abstrak, karena kepuasan, namanya indikator kepuasan orang justru kan berbeda. Sama seperti bagaimana orang dengan gaji berapapun menyatakan bahwa saya cukup memiliki uang demikian. Kan gitu, menjadi indikatornya sulit. Maka saya sarankan apabila Anda pekerja ataupun Anda pemberi kerja ataupun pengusaha, disepakati kepada karyawannya yang Anda akan dapatkan di perusahaan ini seperti apa, biar tidak ada harapan berlebih. Karena apabila harapan berlebih tidak sesuai dengan kenyataan, jadinya tidak puas, stres, bahkan depresi. Jembatani gitu. Nah, demikian secara skema garis besar. Daftar pusakanya bila Anda ingin membaca secara mandiri. Oke, itu dia presentasi dari saya, Romi Muhammad Ramani. Silahkan like, subscribe, dan share dari materi ini. Saya Romi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.